Ketika aku, yang selama ini tinggal di rumah mertua, mengatakan bahwa aku telah membeli rumah sendiri dan akan pindah, ibu mertuaku berkata, "Kalau mau pergi, pergi saja sendiri. Anakku akan tetap tinggal bersamaku." Mendengar jawabanku, justru hari inilah yang sudah lama aku tunggu, dunianya seakan runtuh ke titik terendah. Namaku Sari. Usiaku 35 tahun. Jika ada yang melihatku saat ini, mungkin mereka akan menganggapku seorang wanita biasa dengan pekerjaan stabil, tinggal di sebuah rumah mungil yang manis atas namaku sendiri, dan mengisi hari dengan melakukan hal-hal yang kusukai. Tapi tak ada yang tahu, untuk mendapatkan kehidupan yang damai ini, aku pernah melalui hari-hari di mana setiap tarikan napas terasa begitu berat. Setiap pagi saat membuka mata, aku selalu bertanya pada diri sendiri, berapa lama lagi aku bisa bertahan. Aku pernah menjadi seorang menantu yang disebut benalu. Terdengar keterlaluan, tapi itulah kata yang digunakan Ibu Hartini, ibu mertuaku, untuk memanggilku setiap hari tanpa ragu, tanpa rasa bersalah. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata itu, melainkan suamiku, Budi, yang selalu berdiri di sampingnya dan diam, seolah semua ucapan itu adalah hal yang wajar. Hari ini aku menceritakan kisah ini bukan untuk mengeluh, tapi untuk memberitahu siapapun yang bernasib sama sepertiku dulu, bahwa terkadang, saat kita mencapai titik terendah, disitulah titik awal untuk bangkit. Aku menikah pada usia 27 tahun. Budi 3 tahun lebih tua dariku, bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan logistik. Saat kami masih berpacaran, dia adalah pria yang lembut, sabar, dan selalu mendengarkanku. Mungkin karena itulah aku percaya bahwa menikah dengannya akan memberiku sebuah keluarga yang damai. Keluargaku sendiri tidak utuh. Saat aku SMP, ayahku berselingkuh dan pergi meninggalkan kami. Ibuku seorang diri bekerja serabutan, dari menjadi asisten koki hingga buruh pabrik, demi menyekolahkan aku. Aku selalu membawa rasa bersalah pada ibu, sehingga aku hanya ingin segera mandiri dan memiliki keluarga yang layak. Aku bekerja di sebuah perusahaan kosmetik setelah lulus kuliah. Hidupku mungkin tidak berlebih, tapi stabil. Lalu aku bertemu Budi. Namun, sejak pertemuan pertama dengan keluarganya, aku tahu pernikahan ini tidak akan mudah. Hari itu adalah pertemuan keluarga. Belum sempat aku duduk, Ibu Hartini sudah memandangku dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu mengucapkan kalimat yang sampai sekarang masih kuingat dengan jelas. "Jujur saja, saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Tapi karena anak saya memaksa ingin menikahimu, ya terpaksa saya terima." Suasana seketika membeku. Ibuku hanya tersenyum lembut dan menjawab, "Anak saya masih banyak kekurangan, mohon dimaklumi, Bu. Tapi saya percaya dia anak yang baik." Aku duduk di sana, merasa begitu kecil hingga tak sanggup membuka mulut untuk berkata apa-apa. Tapi aku tetap meyakinkan diri, asalkan nanti aku hidup dengan baik, semuanya akan berubah. Setelah menikah, kami tinggal terpisah di sebuah rumah kontrakan. 2 tahun pertama, hidup kami tidak terlalu buruk. Kami hanya bertemu ibu mertua saat hari raya. Kukira semuanya akan baik-baik saja. Tapi di tahun ketiga, segalanya berubah. Ayah mertuaku meninggal mendadak karena pendarahan otak. Pemakaman berlangsung cepat, dan seminggu setelahnya, Budi duduk di hadapanku dengan wajah ragu. "Sari, ada yang ingin Mas bicarakan?" Aku menatapnya, firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ibu sekarang sendirian di rumah, Mas lihat kondisinya kurang baik. Bagaimana kalau kita tinggal bersama ibu untuk sementara?" Aku tertegun. "Tinggal bersama? Iya, setahun saja. Nanti kalau kondisi ibu sudah stabil, kita cari rumah lagi." Aku terdiam lama. Bayangan Ibu Hartini, tatapan dinginnya, dan suaranya yang setajam pisau, muncul di benakku. Aku tahu jika kami tinggal bersama, semuanya tidak akan sederhana. "Aku kurang yakin, Mas." "Kenapa? Ibu kan sudah berubah setelah ayah meninggal. Beliau sering menelepon menanyakan kabarmu, katanya akan memperlakukanmu lebih baik." Aku menatap Budi. Tatapannya saat itu begitu tulus, dan aku pun percaya. Mungkin karena aku ingin percaya bahwa manusia bisa berubah, mungkin karena aku tidak ingin dianggap menantu yang tidak berperasaan, dan mungkin karena aku terlalu naif. "Baiklah, tapi setahun saja, ya." Budi mengangguk sambil tersenyum lega. "Mas janji." Tapi aku tidak tahu bahwa setahun itu akan menjadi 3 tahun yang terasa seperti neraka. Hari pertama pindah ke rumah mertua, saat aku baru saja menarik koper masuk, Ibu Hartini sudah berdiri di sana, melipat tangan di dada. "Ini semua barang-barangmu?" Aku mengangguk. "Iya, Bu. Hanya yang penting-penting saja." Dia tersenyum sinis. "Lihat gaya berpakaianmu, kukira barangmu banyak sekali. Ternyata tidak ada apa-apanya." Aku terpaku, tanganku masih memegang erat gagang koper. Aku menoleh pada Budi, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Tapi dia hanya membuang muka.
barang-barang kan bisa dibawa lagi nanti, Bu. Oh, artinya memang ada yang bisa dibawa, sahutnya, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Aku berdiri di ambang pintu, merasa seperti baru saja memasuki tempat yang bukan untukku. Malam itu, Budi berbisik, "Maklumi Ibu, ya, beliau sedang sensitif." Aku hanya tersenyum getir. Iya, tapi di dalam hatiku, sebuah kegelisahan mulai menjalar. Aku tak menyangka, seminggu setelahnya, segalanya akan benar-benar hancur. Setiap pagi, aku harus bangun jam 5 untuk memasak sarapan. Jika masakanku tidak sesuai seleranya, Ibu Hartini akan menggebrak meja dan berteriak, "Ini namanya sayur apa? Kamu bisa masak tidak?" "Maaf, Bu. Nanti Sari buatkan lagi." "Buat lagi? Buang-buang bahan saja." Tidak hanya itu, semua pekerjaan rumah, dari mencuci, membersihkan rumah, hingga belanja ke pasar, menjadi tanggung jawabku. Ibu hanya duduk menonton TV, sesekali memanggil, "Sari, lap lagi bagian sini. Kotor begini tidak lihat." Suatu kali, saat aku sedang mengepel lantai, dia sengaja menjatuhkan remah-remah makanan lalu menunjuknya. "Bersihkan. Lihat kotoran begitu masa tidak tahu?" Aku menunduk dan membersihkannya dalam diam. Lalu, kalimat itu muncul untuk pertama kalinya. "Tinggal di rumah ini, makan dari uang anakku, tapi kerja tidak ada yang beres. Tidak ada bedanya dengan benalu." Aku terdiam membeku. Aku mengangkat kepala menatapnya. "Ibu bilang apa? Tidak dengar?" "Benalu. Hidup menumpang pada orang lain." Telingaku terasa berdengung. "Ibu tidak bisa bicara seperti itu." "Kenapa tidak? Memangnya kamu bawa apa ke rumah ini? Atau hanya datang untuk menghabiskan uang anakku?" Aku mengepalkan tangan. "Saya juga punya uang. Saya juga bekerja. Sekarang kamu kerja? Tidak kan? Lalu kamu ini apa?" Aku tak bisa berkata-kata lagi. Malam itu, aku bicara pada Budi. "Mas dengar ibu bilang apa tadi?" Budi menghela napas. "Kamu kan tahu sifat ibu. Tapi itu penghinaan, Mas." Beliau hanya bicara agak kelepasan saja. Aku menatapnya, merasa ada sesuatu yang retak di dalam hatiku. "Mas membela ibu, Mas hanya ingin kamu bersabar sedikit." Sabar, lagi-lagi sabar. Malam itu, aku berbaring menatap langit-langit kamar dan untuk pertama kalinya menyadari sebuah kebenaran yang menakutkan. Di rumah ini, tak ada seorang pun yang berpihak padaku. Dan aku mulai mengerti, jika aku tidak menyelamatkan diriku sendiri, tidak akan ada yang melakukannya untukku. Hari-hari berikutnya tidak lagi kuhitung dengan kalender, tapi dengan perasaan berat setiap kali membuka mata di pagi hari. Sebab aku tahu, begitu melangkah keluar kamar, aku akan berhadapan dengan tatapan menghakimi ibu mertuaku dan kebisuan yang sudah biasa dari suamiku. Sebuah kebisuan yang membuatku merasa lebih kesepian daripada saat dimarahi. Aku mulai hidup seperti bayangan di rumahku sendiri, bekerja tanpa henti tapi tak punya hak suara. Setiap kali aku mencoba mengatakan sesuatu, selalu dipotong dengan kalimat seperti, "Kamu itu tahu diri sedikit," atau "Di sini ya harus ikut aturan sini." Dan aturan itu, pada akhirnya, hanyalah cara Ibu Hartini untuk memegang kendali atas segalanya. Ada pagi-pagi di mana aku bangun saat langit masih gelap, diam-diam turun ke dapur untuk memasak, tanganku bekerja, tapi pikiranku kosong. Aku tak berani berpikir banyak, karena semakin kupikirkan, semakin terasa sesak. Dan rasa sesak itu tak menyelesaikan apa-apa, hanya membuatku semakin lelah. Tapi kemudian, sebuah momen kecil membuatku berubah. Suatu sore, saat aku sedang mencuci pakaian di balkon belakang, aku mendengar ibu mertuaku berbicara di telepon di ruang keluarga. Suaranya saat berbicara dengan orang luar benar-benar berbeda. Lembut, ramah, bahkan ada sedikit nada bangga. "Oh, menantu saya? Dia baik sekali. Apa saja dikerjakan. Saya ini sayang sekali padanya. Jarang loh ada mertua seberuntung saya." Aku berhenti mengucek. Tanganku masih memegang baju, air menetes ke lantai yang dingin, tapi hatiku terasa panas. Sebuah perasaan aneh, campuran antara getir dan sadar, ternyata di mata orang lain, dia adalah ibu mertua teladan, dan aku hanyalah menantu yang diberi anugerah. Saat itu, aku tidak lagi merasa kasihan pada diriku sendiri. Aku merasa bodoh. Bodoh karena percaya bahwa dengan berusaha keras, semuanya akan membaik. Bodoh karena menunggu pengakuan dari orang yang memang tidak pernah berniat memberikannya. Sejak hari itu, aku mulai berubah. Bukan dengan melawan, tapi dengan persiapan diam-diam. Aku teringat masa-masa sebelum menikah, saat masih bekerja di perusahaan kosmetik. Aku sangat menyukai wewangian, pernah membuat lilin aromaterapi dan minyak esensial untuk teman-temanku. Dulu itu hanya hobi. Tapi sekarang, aku sadar itu bisa menjadi satu-satunya jalanku keluar dari sini. Aku mulai belajar lagi dari awal.
Malam hari, saat semua orang sudah tidur, aku berbaring di kamar, menggunakan ponsel untuk membaca setiap artikel, menonton setiap video tutorial, mencatat setiap resep, bahan, dan cara pengemasan produk. Saat-saat itu, aku merasa hidup. Bukan sebagai bayangan, bukan sebagai benalu, tapi sebagai manusia yang punya pikiran, rencana, dan masa depan. Setelah hampir sebulan persiapan, aku memutuskan menyewa sebuah kamar kos kecil, sekitar 10 menit jalan kaki dari rumah. Letaknya di gang yang tenang, biaya sewanya 700.000 sebulan, cukup untuk kujadikan tempat produksi. Aku tidak memberitahu siapapun, bukan karena ingin berrahasia, tapi karena aku tahu jika aku bicara, pasti akan dilarang. Hari pertama masuk ke kamar itu, aku berdiri diam sejenak, dinding tua, lantai semen, cahaya remang-remang. Tapi bagiku, itulah satu-satunya tempat aku merasa bebas. Aku mulai membeli bahan baku dengan sisa tabunganku yang tak seberapa, sedikit demi sedikit, tak berani boros karena aku tak punya jalan kembali. Siang hari, aku tetap menjadi menantu yang patuh, mengerjakan semua pekerjaan rumah, menahan semua makian. Tapi setiap kali ibu mertua pergi, aku segera berganti pakaian, diam-diam pergi ke kamar kecil itu, mulai membuat lilin, mengemas, dan memotret produk. Ada kalanya tanganku melepuh ringan karena lilin panas, tapi aku tak merasa sakit. Atau mungkin, rasa sakit itu tak ada apa-apanya dibanding apa yang sudah kutahan selama ini. Malam hari, saat semua orang tidur, aku lanjut bekerja, mengelola pesanan, menjawab pelanggan, mengedit foto. Awalnya, tak ada yang membeli. Hari pertama aku mengunggah produk, kutunggu seharian, tak ada satupun pesanan. Hari kedua, ketiga, masih sama. Aku sempat ingin menyerah. Tapi kemudian aku teringat kata-kata ibu mertuaku, benalu. Dua kata itu sudah cukup untuk membuatku terus maju. Setelah hampir sebulan, pesanan pertama muncul. Hanya pesanan kecil, 1 kotak lilin aromaterapi seharga kurang dari Rp100.000. Tapi saat melihat notifikasi pesanan diterima, tanganku gemetar. Aku berdiri lama menatap layar, lalu tanpa sadar tertawa. Sebuah tawa yang sudah lama sekali tidak kumiliki. Aku bukan lagi orang yang hanya bisa pasrah. Aku sedang menyelamatkan diriku sendiri. Sejak itu, segalanya mulai bergerak perlahan. 1 pesanan lalu 2, lalu perlahan bertambah. Penghasilan awalku hanya beberapa ratus ribu, lalu naik menjadi 1 juta, 2 juta. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa aku berada di jalan yang benar. Selama itu, tak ada seorang pun di rumah yang tahu. Ibu mertua masih mengira aku hanya pergi ke pasar atau jalan-jalan. Budi masih sama seperti biasa. Dia tidak bertanya apa yang kulakukan, juga tidak peduli apa yang kupikirkan. Pernah sekali dia melihatku begadang, dan hanya berkata, "Jangan tidur malam-malam, besok harus bangun pagi untuk masak." Aku hanya mengangguk, tanpa menjelaskan, tanpa berharap. Sebab aku sudah paham, ada orang-orang yang meskipun sangat dekat, tak pernah benar-benar melihatmu. Suatu malam, saat aku sedang memeriksa pesanan, ibu mertuaku tiba-tiba membuka pintu kamar. "Sedang apa kamu?" Aku terkejut, buru-buru mematikan layar ponsel. Tidak, Bu, cuma lihat-lihat HP saja." Dia menatapku curiga. "Jangan macam-macam kamu, di rumah ini, urus saja pekerjaan rumah dengan benar." "Iya, Bu." Dia berbalik pergi. Tapi sebelum keluar, dia menambahkan, "Jangan kira saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan." Pintu tertutup. Aku duduk di sana, jantungku berdebar kencang. Tapi kemudian aku menarik napas dalam-dalam. Tidak apa-apa. Aku sudah sampai sejauh ini. Aku tidak akan berhenti. Dan pada saat yang sama, hal lain mulai terjadi. Sesuatu yang saat itu belum kupahami, tapi belakangan kusadari telah diam-diam mendorong segalanya lebih jauh. Ibu mertua mulai memberiku jamu, katanya itu ramuan herbal yang baik untuk kesehatan dan kesuburan. Setiap hari 1 bungkus, dia berdiri di sana mengawasiku meminumnya. Awalnya aku tidak curiga, tapi setelah beberapa waktu, tubuhku mulai menunjukkan gejala aneh, mudah lelah, kulit gatal-gatal, dan siklus menstruasi berantakan. Firasatku mengatakan ada yang tidak beres. Tapi aku belum punya bukti, dan aku belum siap untuk berkonfrontasi. Aku hanya diam-diam menyimpan sisa bungkus jamu itu, satu persatu, karena aku tahu, akan ada hari di mana aku membutuhkannya. Kisahku kini bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang persiapan. Persiapan untuk pergi, persiapan untuk membalikkan keadaan, dan persiapan untuk tidak pernah kembali. Aku terus menjalani 2 kehidupan paralel. 1 kehidupan di siang hari yang penuh kepasrahan di rumah mertua, dan 1 kehidupan di malam hari yang sunyi, namun penuh harapan di kamar kecil tempatku membuat lilin. Dan jika dulu aku berpikir aku bertahan untuk sekadar hidup, kini aku paham,
Aku bertahan untuk menunggu saat yang tepat untuk melangkah keluar. Karena hanya dengan persiapan yang matang, sebuah kepergian akan benar-benar bermakna. Bungkus-bungkus jamu yang dipaksa ibu mertua untuk kuminum setiap hari masih rutin datang. Dia memberikannya langsung, berdiri di depanku, dan baru akan pergi setelah melihatku menelannya. Tatapan matanya saat itu bukan kekhawatiran atau perhatian seperti yang dikatakannya, melainkan sesuatu yang sulit dijelaskan, dingin dan penuh kontrol. Seolah dia ingin memastikan aku tidak bisa lepas dari genggamannya, bahkan dengan cara memiliki anak. Aku mulai berpura-pura meminumnya. Awalnya aku masih meminumnya beberapa kali, tapi setelah tubuhku bereaksi aneh, aku tak berani lagi. Aku menunggu saat dia berbalik, diam-diam membuang sebagian isinya, lalu hanya membasahi bibir dan berpura-pura menelan sisanya. Setelah itu, bungkus-bungkus yang belum terpakai kusimpan di tasku, lalu kubawa ke kamar kecilku dan kumasukkan ke dalam freezer. Satu persatu terkumpul. Aku tidak tahu persis apa isinya, tapi firasatku mengatakan itu bukan sesuatu yang baik, dan aku tidak terburu-buru mencari tahu. Aku tahu jika ingin melawan, aku butuh lebih dari sekadar firasat, aku butuh bukti. Pada saat yang sama, usahaku mulai menunjukkan kemajuan yang lebih jelas. Sebuah unggahan tentang lilin aromaterapiku tiba-tiba dibagikan lebih banyak dari biasanya. Mungkin karena seorang pelanggan yang puas merekomendasikannya. Sejak itu, jumlah pesanan meningkat pesat. Bukan lagi 1 atau 2 pesanan sporadis, tapi ada hari-hari di mana aku harus bekerja non-stop dari sore hingga malam hanya untuk mengemas pesanan. Aku mulai punya uang. Belum sampai berlebih, tapi cukup untuk membuatku merasa berdiri di atas kakiku sendiri. Dan yang lebih penting, aku tidak lagi merasa seperti benalu. Terkadang, saat sedang bekerja, aku berhenti sejenak, menatap lilin-lilin yang sudah jadi, lalu bertanya-tanya, jika hari itu aku tidak didesak sampai ke titik ini, apakah aku akan punya keberanian untuk memulai? Jawabannya, mungkin tidak. Manusia terkadang baru berubah ketika tidak punya pilihan lain. Suatu malam saat aku sedang memeriksa pesanan, teleponku berdering. Ibu, aku menatap layar sejenak sebelum berani mengangkatnya. Sejak tinggal dengan mertua, aku hampir tidak pernah menghubungi ibu. Bukan karena tidak mau, tapi karena ibu mertuaku tidak suka. Setiap kali dia tahu aku menelepon ke rumah, sikapnya sangat jelas. Halo Bu, suara ibuku di seberang sana terdengar ragu. Sari, kamu baik-baik saja? Aku tertawa kecil, meski tahu ibu tak bisa melihatnya. Baik Bu, tapi hanya dengan mendengar suaranya, tenggorokanku sudah terasa tercekat. Kamu tidak menyembunyikan sesuatu dari ibu, kan? Aku diam. Ada luka yang bukan tidak ingin diceritakan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sari baik-baik saja, sungguh. Ibuku menghela napas. Apa mereka tidak baik padamu? Aku menggenggam ponsel erat-erat. Tidak, Bu. Ibu jangan khawatir. Hening sejenak, lalu ibuku berkata dengan suara lebih berat. Kemarin ibu dapat telepon. Aku terkejut. Telepon dari siapa, Bu? Dari ibu mertuamu. Aku terpaku. Beliau bilang apa? Ibuku diam sejenak, lalu melanjutkan, setiap kata terasa begitu panjang. Dia bilang, ibu jangan hubungi kamu lagi. Katanya, ibu ini janda, tidak seharusnya membawa pengaruh buruk pada anak perempuan. Katanya, kalau ibu sayang kamu, lebih baik menjauh. Jantungku terasa diremas. Bu, kenapa ibu tidak bilang padaku? Ibu takut kamu sedih. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Maafkan ibu tidak bisa melindungimu. Bukan salah ibu, aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang, tapi setiap kata terasa pecah. Bu, Sari yang minta maaf. Sari sudah membuat ibu mendengar kata-kata seperti itu. Sari, kalau kamu tidak tahan, pulang saja ke ibu. Jangan dipaksakan. Aku memejamkan mata. Jika ini terjadi dulu, mungkin aku akan menangis dan mengangguk. Tapi sekarang, aku tak ingin kembali sebagai seorang pecundang. Bu, beri Sari waktu lagi. Kamu sedang merencanakan sesuatu, kan? Aku diam sejenak, lalu berbisik. Iya Bu, Sari sedang bersiap-siap. Di seberang sana hening, lalu suara ibuku terdengar lebih mantap. Kalau begitu, lakukanlah. Tapi ingat, jangan sampai menyakiti dirimu sendiri. Aku mengangguk, meski ibu tak melihat. Iya Bu, setelah telepon itu, aku tak ragu lagi. Aku mulai menghitung segalanya dengan lebih cermat untuk kepindahanku. Uang yang terkumpul dari menjual lilin, ditambah sedikit tabungan lamaku, kugunakan untuk mencari rumah-rumah kecil yang cocok. Tak perlu besar, yang penting atas namaku. Tempat di mana aku bisa hidup tanpa harus melihat raut muka orang lain. Tapi segalanya belum berakhir di situ. Sebuah insiden lain terjadi yang membuatku sadar, jika aku tidak bertindak lebih cepat, aku bisa kehilangan lebih dari yang kumiliki. Ini tentang uang.
Aku punya polis asuransi pribadi yang sudah kubayar selama bertahun-tahun. Nilainya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk dana darurat. Suatu hari, aku tidak menerima notifikasi pembayaran seperti biasa. Merasa ada yang aneh, aku menelepon call center. "Selamat siang Bu, kontrak Ibu sudah dicairkan bulan lalu." Aku tertegun. "Dicairkan? Saya tidak pernah mengajukan." "Betul Bu. Menurut sistem kami, ada perwakilan yang datang membawa surat kuasa untuk mengurusnya." Aku menggenggam ponsel erat. "Siapa perwakilannya?" "Menurut data, suami Ibu." Aku tak berkata apa-apa lagi. Rasa dingin menjalar dari punggung hingga ke kepala. Aku tahu itu pasti Budi. Tak perlu bertanya atau konfirmasi lagi. Aku menutup telepon, duduk terdiam sejenak, lalu berdiri. Aku tidak langsung pulang. Aku pergi ke tempat kerja Budi. Saat dia keluar dari gerbang kantor dan melihatku, dia tampak terkejut. "Sari, kenapa kamu di sini?" Aku tak berbelit-belit. "Jelaskan." "Jelaskan apa?" "Uang asuransiku." Dia terdiam. Hanya sedetik, tapi cukup bagiku untuk paham. "Mas yang mencairkannya, kan?" Budi menghela napas. "Maaf. Uangnya di mana? Sudah Mas berikan pada Ibu." Aku tertawa. Tawa yang terasa asing bahkan untuk diriku sendiri. "Lagi-lagi Ibu, beliau sedang butuh mendesak, dan Mas pikir, bisa mengambil uangku begitu saja? Mas berencana mengembalikannya nanti." Aku tidak butuh janji. Aku menatap lurus ke matanya. "Mas sadar tidak apa yang sudah Mas lakukan? Itu pencurian Mas." Dia tertegun. "Kamu bicara terlalu keras." "Tidak, itu kenyataannya." Aku berbalik pergi, tidak menangis, tidak berteriak, hanya sebuah ketegasan yang bahkan mengejutkanku sendiri. Saat itu, aku tahu semuanya benar-benar sudah berakhir. Tak ada yang bisa diselamatkan, tak ada yang perlu ditunggu. Aku bukan lagi wanita yang menunggu suaminya berpihak padanya. Aku adalah wanita yang sedang bersiap untuk pergi, dan kali ini, tak akan menoleh ke belakang. Aku meninggalkan tempat kerja Budi dalam diam, tanpa menoleh, tanpa berkata apa-apa lagi. Sebab aku paham, ada kata-kata yang jika diucapkan sekarang sudah tak ada artinya. Semuanya sudah terlalu jelas, terlalu cukup untuk membuatku tak punya ilusi apapun lagi tentang pernikahan ini. Dan yang membuatku paling tenang bukanlah karena aku kuat, tapi karena aku sudah mempersiapkan diri untuk momen ini sejak lama. Malam itu, saat kembali ke rumah, aku bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Tetap masuk dapur, memasak, membersihkan rumah, memainkan peran yang diinginkan ibu mertuaku. Sebab aku tahu, semakin aku bersikap biasa, semakin banyak waktu yang kumiliki untuk menyelesaikan apa yang sedang kukerjakan. Budi pulang lebih larut dari biasanya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya sesekali menatapku seolah ingin bicara, tapi kemudian mengurungkannya. Ibu mertua masih seperti biasa, makan sambil mengeluhkan masakanku dengan nada ketus. "Sup ini hambar begini disajikan? Kamu masak untuk siapa?" "Maaf Bu, nanti saya tambahkan bumbu lagi." Selalu saja minta maaf, tapi tidak pernah membaik. Aku tidak bereaksi. Bukan karena sudah terbiasa, tapi karena aku merasa tidak perlu lagi. Setelah makan, aku diam-diam membersihkan semuanya, lalu kembali ke kamar dan mengunci pintu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku duduk, membuka semua yang telah kusiapkan di hadapanku, buku catatan pesanan, daftar pelanggan, jumlah tabungan, bungkus-bungkus jamu yang kusimpan di kantong pendingin, dan juga rekaman suara serta video yang diam-diam kukumpulkan selama ini. Benar, aku mulai merekam semuanya. Bukan sejak awal, tapi setelah hari di mana aku mendengar ibu mertuaku berkata pada orang lain bahwa dia merawatku seperti anak kandungnya. Aku sadar, jika hanya mengandalkan kata-kata, aku tak akan pernah menang. Orang seperti dia tidak hidup dengan kebenaran, tapi dengan citra di hadapan orang lain. Aku meletakkan ponsel lamaku di tempat-tempat tersembunyi, setiap ada kesempatan, merekam saat dia memaki, menghina, bahkan pernah sekali menumpahkan mangkuk makanan di hadapanku. Sedikit demi sedikit. Awalnya tanganku gemetar melakukannya. Aku sempat berpikir aku melakukan hal yang salah. Tapi kemudian aku sadar, yang salah bukan aku. Yang salah adalah orang yang telah mengubah orang lain menjadi bayangan dalam hidupnya sendiri. Aku memutar ulang sebuah video. Di dalamnya, ibu mertuaku berkata, "Kamu tinggal di rumah ini tapi tidak ada gunanya sama sekali." Benar-benar benalu. Suaranya jelas dan dingin. Aku mematikan layar. Tidak ada lagi rasa sakit, yang ada hanya kesadaran penuh. Keesokan paginya, segalanya berjalan seperti biasa. Aku bangun pagi, memasak, membersihkan rumah. Ibu mertua masih memerintah, Budi masih diam. Tapi di dalam diriku, segalanya telah berubah. Aku bukan lagi orang yang bertahan. Aku adalah orang yang sedang menghitung mundur. Beberapa hari berikutnya,
aku mulai menghubungi pengacara. Bukan untuk langsung mengajukan gugatan cerai, tapi untuk memahami apa yang kubutuhkan, apa yang harus kulakukan, dan sejauh mana aku bisa melangkah. Pertemuan pertama berlangsung di sebuah kantor kecil, tidak mewah, tapi cukup tenang untukku menceritakan semuanya. Aku bercerita dari awal, dari penghinaan, kontrol, paksaan meminum jamu, hingga Budi yang mengambil uang asuransiku. Pengacara itu mendengarkan dalam diam, sesekali mencatat. Setelah aku selesai, dia menatapku sejenak lalu bertanya, "Ibu punya bukti?" Aku mengangguk. Rekaman suara, video, dan bungkus-bungkus jamu itu. Dia mengangguk pelan. Itu bagus. Kasus ibu, jika bisa dibuktikan adanya perilaku penghinaan, kontrol, dan unsur yang memengaruhi kesehatan, ibu punya posisi yang sangat kuat. Aku tidak bertanya lebih lanjut, hanya merasa satu hal yang sangat jelas, aku tidak lagi sendirian. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke kamar kecilku. Duduk di antara tumpukan kardus, memandang sekeliling, lalu tanpa sadar tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya pilihan. Tapi hidup tak pernah hanya punya satu variabel. Tepat saat aku sedang mempersiapkan segalanya, hal lain terjadi yang membuatku sadar waktuku tak banyak lagi. Suatu sore saat aku baru kembali dari kamar kecilku, begitu masuk rumah, aku melihat ibu mertua duduk di ruang keluarga. Di hadapannya, ada ponselku. Aku tertegun. "Ibu sedang apa?" Dia mengangkat kepala. Tatapannya tajam. "Saya mau tanya, kamu seharian ini kemana saja?" Aku mencoba menjaga suara tetap tenang. "Saya ke pasar, Bu." "Pasar mana yang setiap hari didatangi sampai berjam-jam?" Aku tidak langsung menjawab, hanya menatap ponsel di tangannya. "Kenapa ibu mengambil ponsel saya?" "Memangnya ada apa sampai saya tidak boleh lihat? Itu barang pribadi saya, Bu." "Di rumah ini tidak ada yang namanya pribadi." Kalimat itu membuatku merinding, tapi aku tidak mundur. "Tolong kembalikan." Dia menatapku sejenak, lalu tersenyum sinis. "Kamu menyembunyikan sesuatu, kan?" Aku diam. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu jika berdebat sekarang, aku akan kehilangan kendali, dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia melempar ponselku ke meja. "Jangan sampai saya tahu kamu melakukan hal-hal aneh di belakang saya." Aku melangkah maju dan mengambil ponselku. Tanganku sedikit gemetar, tapi tatapanku tidak lagi sama seperti dulu. Malam itu, aku memeriksa semua dataku. Beruntung, aku sudah mencadangkan semuanya ke tempat lain. Jika tidak, hanya karena satu kelalaian kecil, segalanya bisa lenyap. Aku duduk lama sekali dan untuk pertama kalinya menyadari satu hal, aku tidak hanya sedang bersiap untuk pergi, aku sedang menghadapi sebuah konfrontasi yang tak terhindarkan, tak bisa ditunda. Aku hanya bisa melangkah maju, dan kali ini, aku tidak akan melangkah sebagai menantu yang disebut benalu. Aku akan melangkah sebagai orang yang memegang kebenaran di tangannya. Sejak hari ibu mertuaku mengambil ponselku, suasana di rumah berubah drastis. Bukan lagi tekanan yang biasa, melainkan semacam pengawasan diam-diam. Seolah dia sudah mencium sesuatu tapi belum tahu persis apa itu. Dan ketidakjelasan itulah yang membuat segalanya semakin tegang. Sebab aku tahu, satu saja celah kecil, semua yang telah kusiapkan bisa runtuh. Aku mulai lebih berhati-hati dalam setiap tindakan dan ucapan. Tak lagi menunjukkan tanda-tanda apapun, dari caraku pergi keluar hingga caraku menggunakan ponsel. Bahkan aku mengubah kebiasaan hidupku agar tidak dicurigai. Sebab aku paham, ketika lawan mulai waspada, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi kelemahan fatal. Budi sepertinya juga merasakan perubahan itu, tapi bukannya bertanya atau mencari tahu, dia memilih untuk lebih banyak diam. Terkadang aku menangkapnya menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian berbalik. Seolah dia sendiri tidak tahu harus berdiri di mana dalam cerita ini. Dan sikap ambigunya itu semakin meyakinkanku bahwa aku tak bisa lagi menaruh harapan apapun padanya. Suatu malam saat kami bertiga sedang makan, ibu mertuaku tiba-tiba angkat bicara. Suaranya pelan tapi penuh selidik. "Sari, belakangan ini kamu sering keluar, ya?" Aku meletakkan sumpit, menjaga suaraku tetap normal. "Iya, Bu. Ke pasar." "Pasar mana yang setiap hari didatangi, lama pula?" Aku tidak langsung menjawab, hanya berkata lembut, "Saya ingin memilih bahan yang lebih segar, Bu." Dia tersenyum sinis, "Pilih bahan segar atau melakukan hal lain?" Suasana di meja makan menjadi tegang. Budi berdeham pelan. "Bu, mungkin Sari memang hanya ke pasar. Kamu tahu apa?" Dia menoleh padaku. "Saya beritahu kamu, ya, di rumah ini jangan coba-coba menyembunyikan apapun. Saya tidak suka." Aku menatap lurus ke matanya, untuk pertama kalinya tidak menghindar. "Saya tidak menyembunyikan apa-apa, Bu.
Dia menatapku beberapa detik, lalu membuang muka. Semoga saja, makan malam berakhir dalam keheningan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu waktuku tidak banyak lagi. Aku harus mempercepat semuanya. Keesokan harinya, aku bertemu pengacara untuk kedua kalinya, membawa semua yang kumiliki, rekaman, video, dan bungkus-bungkus jamu yang kusimpan. Pengacara itu memeriksanya dengan sangat teliti. Setelah selesai, dia menatapku. Ibu melakukannya dengan sangat baik. Aku tidak menjawab, hanya menunggu dia melanjutkan. Bukti-bukti ini cukup untuk menunjukkan adanya penghinaan, kontrol, dan indikasi pengaruh buruk pada kesehatan. Jika kandungan dalam bungkus-bungkus ini terbukti tidak baik setelah diuji, ini akan menjadi poin yang sangat penting. Aku mengangguk. Lalu apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kirim sampelnya untuk diuji. Aku menatap bungkus-bungkus itu. Butuh waktu lama? Iya, tapi akan sepadan. Aku tak ragu lagi. Aku menyerahkan sebagian pada pengacara, sisanya tetap kusimpan. Dalam perjalanan pulang, aku merasakan satu hal yang sangat jelas. Segalanya akan segera berakhir. Tapi sebelum akhir, selalu ada fase yang paling menegangkan, dan aku sedang berada di dalamnya. Beberapa hari berikutnya, ibu mertuaku mulai mengontrolku lebih ketat. Dia tak lagi membiarkanku keluar dengan bebas. Bahkan suatu hari dia bertanya aku mau kemana, bertemu siapa, dan melakukan apa, seolah aku anak kecil yang perlu diawasi. Mau kemana? Ke pasar, Bu. Berapa lama? Sekitar 1 jam. Jangan terlalu lama. Aku mengangguk. Tapi di dalam hatiku, perasaan lain tumbuh. Bukan takut, tapi muak. Muak harus menjelaskan. Muak harus berpura-pura. Muak harus hidup di tempat di mana setiap langkahku diawasi. Suatu sore saat aku bersiap-siap keluar, ibu mertuaku berdiri menghalangi pintu. Mau kemana? Ke pasar. Biar saya temani. Aku tertegun. Tidak usah, Bu. Saya bilang, saya temani. Aku tak punya pilihan. Kami pergi bersama. Sepanjang jalan, dia tidak bicara, tapi matanya selalu mengawasiku. Seolah jika aku berbelok ke arah lain, dia akan langsung bertanya. Aku benar-benar pergi ke pasar, membeli barang-barang yang diperlukan, tidak mampir kemanapun. Tapi di dalam hatiku, sebuah keputusan telah terbentuk. Aku tidak bisa terus seperti ini. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap ponselku dan memutar ulang video-video itu, seolah mengingatkan diriku bahwa semua yang kulakukan bukanlah tindakan gegabah, melainkan keharusan. Aku berhenti di sebuah rekaman di mana ibu mertuaku berkata, "Di rumah ini kamu tidak punya hak apa-apa." Aku menatap layar lalu mematikannya. Baiklah. Aku berkata pada diri sendiri, jika aku tidak punya hak, maka aku akan pergi. Tepat saat itu, teleponku berdering. Ibu. Aku mengangkatnya. Halo, Bu. Suara ibuku kali ini berbeda, tidak lagi ragu, melainkan terdengar mendesak. Sari, ibu mau bicara sesuatu yang penting. Aku duduk tegak. Iya, Bu. Ada apa? Ibu baru dapat kabar? Kabar apa, Bu? Tentang harta warisan dari kakekmu. Aku tertegun. Kakek? Iya, beliau sudah meninggal. Aku diam. Aku hampir tak punya ingatan tentang kakek, hanya tahu beliau dulu tidak menerima ibuku setelah bercerai dan mereka hampir tidak pernah berkomunikasi. Beliau tidak punya ahli waris lain, jadi semua hartanya diwariskan ke ibu. Aku masih diam. Ibu berencana memberikan separuhnya untukmu. Aku terkejut. Tidak usah, Bu. Ibu sudah putuskan. Suara ibuku sangat tegas. Itu hak ibu, dan ibu ingin kamu punya kehidupan yang lebih baik. Aku menggigit bibir. Tapi, Bu, ibuku memotong. Jangan menolak. Ini bukan bantuan, ini agar kamu punya pilihan. Aku memejamkan mata, setetes air mata jatuh. Iya, Bu. Setelah telepon itu, aku duduk terdiam sangat lama, bukan karena terkejut, tapi karena aku sadar, pintu yang selama ini ku coba buka kini benar-benar telah terbuka lebar. Aku tidak lagi terpojok, aku punya uang, punya bukti, punya rencana, dan yang terpenting, aku punya alasan untuk pergi. Malam itu, aku tidur sangat nyenyak, mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sebab aku tahu, hari di mana aku akan melangkah keluar dari rumah ini sudah sangat dekat. Setelah telepon dari ibu, aku tidak lagi merasa tertekan, melainkan merasakan ketenangan yang aneh. Seperti seseorang yang sudah melihat jalan keluar dengan jelas, tembok di sekelilingnya, meskipun masih ada, tidak lagi menakutkan. Dan ketenangan itulah yang membantuku mulai menata segalanya dengan teratur, tidak terburu-buru, tapi juga tidak menunda. Beberapa hari berikutnya, aku memanfaatkan setiap waktu luang untuk menyelesaikan rencana kepergianku. Dari mencari rumah, menyiapkan dokumen, hingga menghitung keuangan, semuanya kucatat dengan cermat.
Sebab aku paham, satu langkah salah saja, aku bisa ditarik kembali ke titik awal. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkannya terjadi. Aku mulai melihat-lihat rumah. Bukan rumah besar atau mewah, hanya unit-unit kecil yang cukup di gang-gang yang tenang. Tempat di mana aku bisa hidup tanpa harus mendengar omelan setiap pagi, tanpa harus melihat raut muka orang lain saat makan. Dan yang terpenting, tempat itu harus atas namaku. Setelah beberapa hari mencari, aku menemukan sebuah unit yang tidak besar tapi rapi, bersih, dengan jendela yang terang. Saat berdiri di dalamnya, aku merasakan satu hal yang sangat jelas, disinilah aku bisa memulai kembali. Aku tak berpikir lama, aku langsung memberikan uang tanda jadi. Uang itu berasal dari hasil jerih payahku sendiri, dari setiap lilin, setiap pesanan, setiap malam begadang. Dan saat menandatangani kwitansi, tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, sejak saat ini, hidupku akan berbelok ke arah yang berbeda. Sisanya, aku meminta bantuan ibu. Ibu tidak banyak bertanya, hanya berkata, lakukan saja apa yang harus kamu lakukan, nak, ibu di sini. Hanya itu sudah cukup. Sementara itu, di rumah, segalanya masih berjalan seperti biasa, tapi kontrol ibu mertua semakin kentara. Dia tak lagi menyembunyikan kecurigaannya, bahkan pernah memeriksa tasku saat aku baru tiba di pintu. Kamu bawa apa itu? Belanjaan dari pasar, Bu. Sini saya lihat. Aku memberikannya. Dia menggeledah semuanya. Sayur, daging, ikan, tidak ada yang aneh. Tapi matanya masih belum tenang. Jangan sampai saya tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Aku tidak menjawab, hanya mengambil kembali tasku dan langsung ke dapur. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tak mau membuang energi untuk konfrontasi yang tidak perlu. Aku menunggu waktu yang lain. Waktu di mana saat aku bicara, bukan untuk menjelaskan, tapi untuk mengakhiri. Saat itu, hasil tes dari pengacara juga sudah ada. Suatu sore, aku menerima telepon. Bu Sari, hasilnya sudah keluar. Jantungku berdebar. Bagaimana, Pak? Dalam sampel jamu tersebut, ada kandungan yang tidak sesuai untuk dikonsumsi jangka panjang, terutama bagi wanita yang berencana hamil. Aku terdiam. Meskipun sudah menduga, saat mendengar konfirmasi itu, aku tetap merasa dingin. Apakah ini bisa dijadikan bukti, Pak? Bisa, dan sangat kuat. Aku mengangguk, meski dia tak melihat. Terima kasih, Pak. Setelah telepon itu, aku duduk lama sekali. Tidak menangis, tidak marah. Hanya sebuah kejelasan. Kejelasan tentang orang yang telah hidup bersamaku selama 3 tahun. Kejelasan tentang apa yang telah kutahan. Dan kejelasan bahwa aku tidak akan pernah kembali. Malam itu, saat semua sedang makan, ibu mertua kembali menyinggung soal anak. Sari, kamu kapan berencana punya anak? Aku meletakkan sendok. Biar alami saja, Bu. Alami bagaimana? Usiamu sudah tidak muda lagi. Kalau tidak diusahakan, nanti jangan menyesal. Budi diam. Aku meliriknya sekilas, tak ada reaksi. Aku menoleh ke ibu mertua. Mungkin karena kesehatan saya belum begitu baik, Bu, dia mengerutkan kening. Kalau begitu ya minum jamu yang saya berikan dong, aku menatapnya. Kali ini, mataku tidak lagi menghindar. Iya, Bu. Nanti akan saya pertimbangkan. Dia tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku tahu percakapan ini belum selesai, dan aku juga tidak berniat membiarkannya berlarut-larut. Beberapa hari berikutnya, aku menyelesaikan urusan rumah, menandatangani akad, dan menyiapkan transfer uang. Segalanya berjalan lebih cepat dari yang kuduga, seolah semua sudah menungguku untuk melangkah. Lalu, hari yang kutunggu pun tiba. Hari di mana aku resmi menjadi pemilik sebuah rumah atas namaku sendiri. Aku memegang sertifikat di tangan, menatap baris tulisan yang mencantumkan namaku. Sari, hanya satu kata, tapi bagiku, itu lebih berat dari semua yang pernah kumiliki. Aku tidak langsung pulang. Aku berdiri di depan rumah baruku, membuka pintu, melangkah masuk, dan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada suara bentakan, tidak ada tatapan menghakimi, hanya keheningan. Aku berdiri di sana sangat lama, lalu tersenyum. Akhirnya, waktunya tiba. Malam itu, aku pulang seperti biasa, memasak, membersihkan rumah. Tak ada yang tahu, tak ada yang sadar. Tapi di dalam hatiku, segalanya sudah siap. Aku menatap ibu mertua, menatap Budi, dan bertanya-tanya, saat kebenaran terungkap, bagaimana reaksi mereka, aku tidak lagi takut pada jawabannya. Karena kali ini, aku bukan lagi pihak yang pasif. Aku adalah pihak yang memulai. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, segalanya masih sama seperti hari-hari lainnya. Ibu mertua duduk di ruang keluarga menonton sinetron, Budi menunduk menatap ponselnya. Tak ada yang bertanya aku dari mana, tak ada yang peduli apa yang kulakukan.
Dan justru sikap acuh tak acuh yang biasa itulah yang membuatku merasa lega. Sebab aku tahu, semakin sedikit perhatian, semakin mudah bagiku menyelesaikan langkah terakhir. Aku melangkah ke dapur, menyiapkan makan malam. Tanganku bekerja seperti sebuah kebiasaan yang mendarah daging, tapi pikiranku saat itu sangat jernih. Setiap detail, setiap kalimat yang akan kuucapkan pada saat yang tepat, semuanya sudah kutata dengan rapi. Bukan untuk berdebat, tapi untuk mengakhiri segalanya dengan jelas dan tegas. Makan malam itu, aku memasak semur iga kesukaan ibu mertua. Bukan karena ingin menyenangkannya, tapi karena aku ingin segalanya berlangsung dalam keadaan senormal mungkin. Sehingga saat aku mengungkapkan kebenaran, tak ada yang bisa mengatakan aku bertindak karena emosi atau kehilangan kendali. Kami bertiga duduk di meja makan. Suasananya hening, hanya ada suara sendok dan garpu yang beradu. Ibu mertua mengambil sepotong iga, mengunyahnya perlahan, lalu mengangguk kecil. Hari ini masakanmu lumayan. Aku tidak menjawab. Budi masih menunduk makan. Beberapa saat berlalu, aku meletakkan sendok dan garpu. Ada yang ingin Sari bicarakan. Keduanya mengangkat kepala. Ibu mertua mengerutkan kening. Ada apa? Bicara saja nanti setelah makan. Aku menatap lurus padanya. Sari sudah beli rumah. Ruangan seakan membeku. Budi mengangkat kepalanya sepenuhnya. Kamu bilang apa? Aku mengulangi dengan perlahan. Sari sudah beli rumah, dan Sari akan pindah. Hening yang panjang. Ibu mertua membanting piringnya ke meja. Kamu bilang apa? Saya bilang, saya akan pindah. Dia tertawa. Tapi tawa itu sama sekali tidak terdengar gembira. Rumah? Dari mana kamu dapat uang untuk beli rumah? Aku tidak langsung menjawab, hanya menatapnya dengan tenang. Dan ketenangan itulah yang membuatnya mulai kehilangan kesabaran. Jawab, apa kamu pakai uang anakku? Budi menoleh padaku. Sari, ini maksudnya apa? Aku masih tidak menatapnya. Ini bukan uang mas. Ibu mertua tertawa keras. Bukan uang dia lalu uang siapa? Kamu ini jangan mengada-ada. Bertahun-tahun numpang hidup di sini, sekarang bilang beli rumah. Aku meletakkan tanganku dengan lembut di atas meja. Rumah itu atas nama saya. Kalimat itu membuatnya terdiam sedetik, lalu tatapannya langsung berubah. Bukan lagi cemoohan, tapi penuh perhitungan. Atas namamu memangnya kenapa? Kalau itu uang anakku, tetap harus dihitung ulang. Aku menggeleng. Tidak ada hubungannya dengan Mas Budi. Budi menatapku, suaranya mulai tegang. Jelaskan, Sari. Uangnya dari mana? Aku menoleh padanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menatap lurus ke mata suamiku tanpa emosi apapun. Mas tidak perlu tahu. Aku ini suamimu. Tapi Mas bukan orang yang menghargaiku. Kalimat itu membuatnya tertegun. Ibu mertua menyela dengan suara tinggi. Kamu ini bicara apa? Berani sekali bicara begitu pada suamimu? Aku kembali menatapnya. Saya hanya mengatakan kebenaran. Dia menggebrak meja. Kalau kamu memang hebat, pergi sana. Tapi biar jelas, kalau mau pergi, pergi saja sendiri. Anakku akan tetap tinggal di sini. Aku diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik. Dia mengangkat alis, mungkin tak menyangka aku akan setuju begitu cepat. Bagus. Pergi sana, dan jangan bawa apapun dari rumah ini. Semuanya dibeli pakai uang anakku. Aku memandang sekeliling meja makan makanan yang kumasak, piring yang kucuci, rumah tempatku tinggal selama 3 tahun. Lalu aku tersenyum. Saya tidak perlu membawa apa-apa. Budi akhirnya angkat bicara, suaranya sedikit panik. Sari, kamu serius? Iya. Kamu mau pergi begitu saja? Aku tidak pergi begitu saja. Aku menatapnya. Aku meninggalkan tempat ini. Dua kata itu kuucapkan dengan sangat lembut, tapi cukup untuk membuatnya paham. Ibu mertua tersenyum sinis. Pergi sana cepat, saya juga tidak akan menahanmu. Aku mengangguk. Saya tahu. Lalu aku berdiri, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, hanya sebuah kepergian yang telah dipersiapkan sejak lama. Aku masuk ke kamar, membuka lemari, dan mengambil tas yang sudah kusiapkan. Di dalamnya ada barang-barang terpenting, dokumen, beberapa helai pakaian, dan hal-hal penting lain yang kusimpan dengan baik. Saat aku keluar, ibu mertua masih duduk di sana. Tatapannya dingin, tapi ada sesuatu yang berbeda di dalamnya, tidak lagi seyakin sebelumnya. Kamu pikir setelah pergi dari sini kamu bisa hidup? Aku berhenti, menoleh padanya. Saya tidak berpikir, Bu. Saya tahu saya bisa. Jawaban itu membuatnya terdiam. Budi berdiri. Sari, tunggu sebentar. Aku tidak berhenti. Aku tidak akan menunggu lagi. Aku berjalan ke pintu, membukanya, tanpa menoleh ke belakang. Tapi sebelum melangkah keluar, aku mengucapkan satu kalimat. Suaraku sangat pelan tapi jelas, terima kasih. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama.
Di belakangku, aku mendengar suara piring jatuh. Tak perlu menoleh, aku tahu segalanya sudah mulai runtuh. Pintu tertutup. Suara itu bagiku seperti sebuah titik. Bukan untuk satu hari, tapi untuk sebuah kehidupan yang lama. Aku melangkah keluar. Udara malam terasa sejuk, aku menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bebas. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena aku tak punya keberanian, tapi karena aku tahu jika aku menoleh, aku akan kembali melihat citra diriku selama 3 tahun terakhir. Seorang wanita yang selalu menunduk, selalu sabar, selalu menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Dan aku tak ingin membawa citra itu ke dalam kehidupan baruku. Malam itu, aku tidak pulang ke rumah ibu, juga tidak berkeliaran tanpa tujuan. Aku langsung pergi ke rumah baruku, tempat yang sore tadi masih terasa asing sekaligus akrab, dan saat aku membuka pintu untuk kedua kalinya, aku sadar perasaanku sudah berbeda. Bukan lagi coba-coba, bukan lagi eksperimen, melainkan sebuah permulaan. Aku meletakkan tasku di lantai, berdiri di tengah ruangan yang kosong, memandang sekeliling. Tidak ada perabotan, tidak ada suara orang, hanya cahaya lampu kuning temaram dan keheningan yang begitu pekat sampai aku bisa mendengar napasku sendiri. Aku duduk di lantai, bersandar ke dinding, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, aku tidak memikirkan apa-apa. Tidak ibu mertua, tidak Budi, tidak apa yang telah terjadi, aku hanya bernapas. Beberapa saat kemudian, ponselku bergetar. Nama yang tertera, Budi. Aku menatap layar, tidak mengangkatnya, dering berhenti, lalu berbunyi lagi. Kali ini aku angkat. Sari, kamu di mana? Suaranya terdengar panik. Aku baik-baik saja. Jangan begini dong, kita bicara, ya. Aku sudah bicara, tapi kamu tidak bisa pergi begitu saja tanpa penjelasan. Aku tersenyum tipis. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Kamu marah, makanya bicara begitu. Tidak. Jawabku dengan sangat tenang. Aku tidak marah. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Karena aku tidak punya alasan lagi untuk tinggal. Di seberang sana hening, lalu dia berkata pelan, Mas minta maaf. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena terharu, tapi karena aku sadar permintaan maaf itu datang terlambat. Mas tahu soal asuransi itu salah. Nanti Mas ganti. Aku tidak butuh janji. Lalu kamu butuh apa? Aku memandang sekeliling rumahku. Jarak. Sari. Aku akan mengajukan surat cerai. Kalimat itu membuatnya bungkam total. Kurasa dia sudah mengerti. Aku tidak menunggunya menjawab. Aku menutup telepon, meletakkannya, tanpa perasaan khusus. Tidak sakit, tidak lega. Hanya selesai. Keesokan paginya, aku bangun di rumah baruku. Cahaya matahari masuk dari jendela. Tidak ada panggilan, tidak ada omelan, tidak ada yang berdiri di luar pintu menyuruhku bangun untuk memasak. Aku berbaring sejenak, menatap langit-langit, lalu tersenyum. Senyum yang sangat ringan. Aku bangkit, pergi ke dapur, membuat segelas air. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Beberapa hari berikutnya, aku mulai menata kembali hidupku. Memindahkan barang-barang dari kamar kecil tempatku membuat lilin ke rumah baru. Membeli perabotan seperlunya, tidak banyak, hanya cukup. Aku tidak butuh ruang yang sempurna, aku hanya butuh tempat yang menjadi milikku. Usahaku juga mulai berubah. Tidak lagi sembunyi-sembunyi, tidak lagi mengawasi waktu. Aku bisa bekerja di siang hari, bisa membuka jendela, bisa memutar musik, bisa hidup seperti orang normal. Pesanan tetap stabil, bahkan meningkat. Mungkin karena aku punya lebih banyak waktu, dan mungkin karena suasana hatiku sudah berbeda. Tidak lagi tertekan, tidak lagi dipaksa, hanya ada fokus dan kebebasan. Sementara itu, di pihak keluarga mertua, segalanya mulai kacau. Budi meneleponku beberapa kali lagi, tidak kuangkat. Ibu mertua tidak menelepon, tapi aku tahu dia tidak akan diam lama. Dan benar saja, suatu sore saat aku sedang bekerja, telepon berdering. Nama yang tertera, Ibu mertua. Aku menatapnya beberapa detik, lalu mengangkat. Iya, Bu. Suaranya terdengar, tidak lagi setajam dulu, tapi masih ada nada ketus yang kukenal. Kamu di mana? Saya di rumah. Rumah mana? Aku tidak langsung menjawab, lalu berkata, rumah saya. Dia diam sedetik. Hebat sekali kamu sekarang, ya? Terserah ibu mau berpikir apa. Kamu kira dengan pergi begitu saja semuanya selesai? Saya tidak butuh selesai. Saya beritahu kamu, ya. Masalah ini tidak sederhana. Saya tahu, pulang ke sini, kita bicara baik-baik. Saya tidak perlu pulang. Suaranya mulai meninggi. Kamu itu menantu di keluarga ini. Dulu, suasana di seberang sana hening. Lalu, dia berkata lebih pelan, kamu serius mau cerai? Iya.
Kamu pikir kamu bisa? Saya sudah melakukannya. Aku mendengar napasnya yang berat. Kamu memang tidak tahu diuntung. Saya rasa saya sudah cukup tahu. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya menunggu. Tapi kali ini, dia tidak melanjutkan makiannya. Dia hanya berkata, kamu akan menyesal. Aku menjawab dengan sangat ringan. Tidak akan. Lalu aku menutup telepon. Setelah itu, aku duduk terdiam sejenak. Bukan karena khawatir, tapi karena aku tahu fase berikutnya bukan lagi adu mulut, melainkan konfrontasi yang sesungguhnya. Aku membuka laci, mengeluarkan semua dokumen yang telah kusiapkan, surat gugatan, bukti-bukti, hasil tes laboratorium. Semuanya sudah siap. Aku menatapnya, lalu berbisik pada diri sendiri, sudah waktunya. Tidak ada lagi jalan kembali, tidak ada lagi keraguan, hanya ada langkah ke depan. Setelah panggilan telepon dengan ibu mertua, aku tidak lagi merasa terancam seperti sebelumnya. Sebaliknya, aku melihat dengan jelas bahwa dia mulai kehilangan kendali. Dan ketika seseorang yang terbiasa memegang kekuasaan tiba-tiba merasakannya lepas, mereka akan bereaksi dengan menggenggam lebih erat, berbicara lebih keras. Namun justru hal itulah yang menampakkan kelemahan yang selama ini mereka sembunyikan. Aku tidak terburu-buru mengajukan gugatan. Bukan karena aku ragu, tetapi karena aku ingin semuanya sempurna, tanpa celah, tanpa kesalahan. Aku menghubungi pengacara lagi, mengirimkan seluruh berkas yang telah kusiapkan mulai dari bukti rekaman suara dan video, hasil tes kandungan jamu, hingga dokumen terkait tindakan Budi yang mencairkan asuransiku tanpa izin. Pertemuan kali ini berlangsung lebih cepat. Pengacara memeriksa sekilas, lalu berkata, Ibu bisa mengajukan gugatan kapan saja. Aku mengangguk. Peluang menangnya tinggi, Pak, sangat tinggi. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena aku tahu menang atau kalah saat ini bukan lagi satu-satunya masalah. Yang terpenting adalah aku sudah berhasil keluar. Tapi aku tetap ingin semuanya berakhir dengan jelas, tidak meninggalkan apapun yang bisa menarikku kembali. Setelah mengajukan gugatan, aku kembali ke rumah, melanjutkan pekerjaanku seperti biasa. Namun, di dalam hatiku, sebuah babak baru telah dimulai. Bukan lagi persiapan, melainkan menghadapi. Hanya 2 hari kemudian, Budi datang mencariku. Dia berdiri di depan pintu rumahku. Ketika aku membuka pintu, aku sedikit terkejut, tetapi tidak menghindar. Mas mencariku? Sari, kita bisa bicara? Aku menatapnya. Penampilannya berbeda, lebih lelah, dan tatapannya tidak lagi setenang dulu. Masuklah. Aku membuka pintu. Dia melangkah masuk, memandang sekeliling rumah. Tidak besar, tidak mewah, tetapi cukup rapi. Dia berdiri diam sejenak. Kamu benar-benar membeli rumah. Iya, dia menoleh padaku. Dengan uangmu sendiri, iya. Dia tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak mengandung kegembiraan. Mas tidak tahu, kamu bisa melakukan ini. Aku juga tidak tahu. Kami terdiam sejenak, lalu dia berkata, Mas sudah menerima surat dari pengadilan. Iya. Kamu benar-benar sudah memutuskan? Iya. Dia menghela napas. Tidak bisakah memberiku satu kesempatan lagi? Aku menatapnya. Tidak marah, tidak menyalahkan, hanya saja. Tidak ada apa-apa lagi. Mas mau memperbaiki apa? Dia terdiam. Sifat ibuku tidak akan berubah, aku tahu. Dan Mas juga tidak akan berubah, bisakah? Aku memotongnya. Mas tidak akan berubah. Dia menunduk. Aku sudah memberimu 3 tahun, kataku perlahan. Selama 3 tahun itu, Mas selalu memilih diam. Mas tidak tahu harus berbuat apa. Tidak, aku menggeleng. Mas tahu, tapi Mas tidak mau melakukannya. Suasana menjadi berat. Dia duduk di kursi, kedua tangannya saling bertautan. Masalah, Mas tahu, Mas akan mengembalikan uang asuransimu. Itu memang harus dikembalikan. Mas tidak tahu semua akan menjadi sejauh ini. Aku tahu. Dia mengangkat kepala. Kamu tahu. Aku sudah tahu sejak lama. Aku menatapnya. Aku hanya menunggu. Menunggu apa? Menunggu apakah Mas akan memilihku. Dia terdiam. Aku tidak butuh jawaban lagi, karena aku sudah memilikinya. Pulanglah, Mas. Sari. Aku tidak marah padamu, aku berdiri. Tapi aku juga tidak membutuhkanmu lagi. Kalimat itu kuucapkan dengan sangat lembut, tetapi aku tahu itu adalah hal yang paling tidak ingin dia dengar. Dia berdiri, menatapku, lalu berbalik pergi. Tanpa berkata apa-apa lagi, pintu tertutup. Aku berdiri di sana, tidak ada ledakan emosi, hanya sebuah penutupan yang sangat sunyi. Namun, segalanya belum berakhir di situ. 2 hari kemudian, aku menerima telepon lain. Kali ini bukan dari Budi, melainkan dari orang asing. Apakah ini dengan Ibu Sari? Iya, saya dari pihak manajemen apartemen tempat Ibu pernah tinggal. Aku sedikit tertegun.
Ada apa ya, Pak? Bisakah Ibu datang sebentar? Ada urusan yang menyangkut keluarga suami Ibu. Aku terdiam beberapa detik, lalu berkata, baik. Ketika aku tiba di sana, suasananya sudah berbeda. Bukan lagi tempat tinggalku dulu, melainkan tempat yang penuh dengan tatapan penasaran. Orang-orang yang mengenalku berbisik-bisik. Aku masuk ke ruang manajemen. Di sana, ibu mertuaku sedang duduk. Wajahnya tidak lagi seperti dulu. Tidak ada kepercayaan diri, tidak ada keangkuhan, yang ada hanya ketegangan. Ketika melihatku, dia langsung berdiri. Kamu datang juga. Aku mengangguk. Ada apa? Petugas manajemen angkat bicara. Keluarga ibu sedang ada sengketa terkait utang. Aku mengerutkan kening. Utang? Ibu mertuaku menyelah. Bukan apa-apa. Aku menatapnya tanpa bicara. Petugas melanjutkan. Ada pihak pemberi pinjaman yang sudah mengirimkan somasi. Jantungku sedikit tercekat. Aku menoleh ke ibu mertua. Ibu meminjam uang, dia tidak menatapku. Itu urusanku. Berapa banyak? Dia diam. Petugas berkata, sekitar lebih dari 200 juta rupiah. Aku tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sana. Satu lagi kebenaran terungkap. Aku menatapnya dan untuk pertama kalinya aku benar-benar mengerti. Orang yang dulu memanggilku benalu, ternyata hidup dari uang orang lain. Dan bukan hanya sekali, bukan hanya dari satu orang. Suasana di ruangan menjadi berat. Dia menoleh padaku, suaranya merendah. Jangan katakan apa-apa pada Budi. Aku menatapnya. Ibu pikir saya masih ada urusan? Dia tidak menjawab. Aku berbalik pergi, tanpa berkata apa-apa lagi. Karena saat ini aku sudah mengerti, segalanya sedang runtuh dengan sendirinya, tanpa perlu aku melakukan apapun. Aku meninggalkan ruang manajemen apartemen tanpa menoleh ke belakang. Namun kali ini, perasaannya tidak sama seperti saat aku keluar dari rumah mertua. Jika saat itu adalah kebebasan, sekarang adalah pemahaman mendalam. Seolah semua hal yang pernah menyakitiku, yang pernah membuatku meragukan diriku sendiri, kini terungkap dengan sendirinya di depan mataku. Tanpa perlu kubuktikan, tanpa perlu kubicarakan, semuanya berbicara sendiri. Aku tidak terkejut soal utang itu. Sebenarnya, jauh di dalam lubuk hatiku, aku sudah curiga. Saat-saat ibu mertua terus-menerus mendesak soal uang, saat-saat dia terlihat gelisah secara tidak wajar. Dan terutama saat Budi nekat mengambil uang asuransiku, semua itu bukan kebetulan. Hanya saja, saat itu aku belum punya cukup kepingan untuk menyusun gambaran utuhnya. Sekarang, aku melihatnya dengan jelas. Aku berdiri sejenak di koridor, memandang ke bawah ke halaman, tempat yang dulu setiap hari kulalui dengan perasaan berat. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku tidak lagi menjadi bagian dari tempat ini, tidak terikat, tidak ditarik kembali. Aku hanyalah seseorang yang pernah di sini dan telah pergi. Ponselku bergetar. Kali ini, Budi. Aku menatap layar sejenak lalu mengangkatnya. Kamu di mana? Suaranya lebih panik dari biasanya. Aku baru saja dari apartemen. Kamu sudah tahu? Aku baru saja dengar. Dia terdiam beberapa detik. Mas tidak tahu ibu berutang sebanyak itu. Aku bisa menebak. Sari, ini sudah tidak ada hubungannya denganmu lagi. Aku tahu, suaranya merendah. Tapi Mas tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak langsung menjawab, karena pertanyaan itu bukan untukku. Itu urusanmu, Mas. Uang Mas tidak cukup untuk membayarnya. Aku tahu. Lalu menurutmu Mas harus bagaimana? Aku menghela napas pelan. Kali ini, jangan bertanya pada orang lain. Di seberang sana hening. Mas mengerti. Aku menutup telepon. Bukan karena aku dingin, tapi karena aku telah belajar satu hal. Ada orang-orang yang jika terus dibantu menyelesaikan masalahnya, mereka tidak akan pernah belajar bertanggung jawab. Dan aku bukan lagi orang yang harus menanggung beban itu. Beberapa hari berikutnya, berita tentang utang ibu mertua menyebar di lingkungan apartemen lebih cepat dari yang kuduga. Orang-orang yang dulu mendengar ceritanya tentang menantu benalu, kini punya cerita baru untuk dibicarakan. Dan kali ini, pusat perhatiannya bukan lagi aku. Aku tidak perlu melakukan apa-apa, cukup diam. Segalanya berjalan dengan sendirinya. Suatu pagi saat aku sedang bekerja, seorang pelanggan lama datang mengambil pesanan. Dia menatapku sejenak lalu berkata, Mbak dulu tinggal di apartemen itu, kan? Aku mengangguk. Iya, dulu. Dia tersenyum kecil. Belakangan ini di sana banyak gosip. Aku tidak bertanya. Dia melanjutkan. Katanya ada yang terlilit utang rentenir sampai tidak bisa bayar. Aku hanya tersenyum tipis. Oh, begitu ya. Mbak tahu tidak? Dia merendahkan suaranya. Orang itu dulu sering sekali menjelek-jelekkan menantunya. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dia tertawa. Memang, hidup ini berputar ya Mbak. Aku mengangguk. Iya, tidak perlu berkata lebih, satu kata itu sudah cukup.
Sore harinya, Budi datang lagi. Kali ini dia tidak menelepon dulu, hanya berdiri di depan pintu. Aku membuka pintu. Dia menatapku, matanya lebih lelah dari sebelumnya. Mas boleh masuk? Aku mengangguk. Dia masuk, tidak lagi memandang sekeliling seperti pertama kali, hanya duduk. Mas sudah bicara dengan ibu. Aku tidak bertanya. Dia melanjutkan sendiri. Ibu sudah mengaku. Aku diam. Utang itu sudah lama, mungkin sejak ayah meninggal. Aku menatapnya. Mas tidak tahu, dia tertawa getir. Mas baru tahu saat ibu menelepon sambil menangis. Aku tidak berkomentar. Dia melanjutkan, Mas pikir, sekali dibantu akan selesai. Aku tahu. Ternyata tidak. Dia menunduk. Mas mengambil uangmu untuk membayar sebagian. Aku tahu. Tapi masih sisa banyak. Aku juga tahu. Suasana hening. Dia mengangkat kepala. Sari, Mas mau tanya jujur. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Aku menatapnya. Pertanyaan ini pernah kutanyakan pada diriku sendiri. Apakah Mas akan mendengarkan? Dia terdiam. Selama 3 tahun itu, aku sudah sering bicara. Tapi Mas tidak mendengarkan. Aku mengatakannya dengan sangat pelan. Atau mungkin, Mas tidak mau mendengarkan. Dia tidak membantah, hanya menunduk. Masalah, aku tahu, Mas tidak akan memintamu kembali. Aku sedikit terkejut. Mas hanya ingin bilang, Mas sudah mengerti. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya mengucapkan kalimat tanpa ada kata tapi di belakangnya, Mas akan menyelesaikannya sendiri. Aku mengangguk. Itu yang seharusnya Mas lakukan. Dia berdiri, berjalan ke arah pintu, lalu berhenti. Sari, aku menatapnya. Hiduplah dengan baik, ya? Aku tidak tersenyum, tapi juga tidak dingin. Mas juga. Dia mengangguk, lalu pergi. Pintu tertutup. Aku berdiri sejenak, lalu kembali ke meja kerjaku, melanjutkan pekerjaan. Tidak ada klimaks, tidak ada air mata. Hanya sebuah kelanjutan. Tapi kali ini, kelanjutan dari sebuah kehidupan yang baru. Di mana aku bukan lagi orang yang disebut benalu, melainkan orang yang menciptakan nilainya sendiri. Setelah pertemuan itu, Budi tidak pernah kembali lagi. Tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Dan keheningan itu kali ini tidak lagi membuatku merasa ditinggalkan, melainkan terasa seperti ruang kosong yang dibutuhkan agar segalanya benar-benar berakhir. Tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi janji yang menggantung. Yang tersisa hanyalah apa yang telah terjadi dan apa yang akan terus berjalan. Aku mengajukan gugatan cerai. Semua proses berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Mungkin karena berkas sudah lengkap, mungkin karena pihak seberang juga tidak ingin memperpanjang masalah. Tapi aku tahu, tidak semua orang bisa menerima akhir seperti ini dengan mudah, terutama ibu mertua. Dan benar saja, yang pertama bereaksi bukanlah Budi, melainkan dia. Suatu sore saat aku sedang mengemas pesanan, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu, dia berdiri di sana. Tanpa pemberitahuan, tanpa telepon, hanya berdiri di depan pintu rumahku. Aku sedikit terkejut, tapi tidak menghindar. Ibu datang ada perlu apa? Dia menatapku, matanya tidak lagi setajam dulu, tapi juga bukan lembut, campuran antara kesal dan cemas. Kamu tidak mempersilakan saya masuk? Aku diam sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar. Silakan masuk, Bu. Dia melangkah masuk, memandang sekeliling rumah tanpa berkata apa-apa. Tapi matanya menyapu setiap sudut, setiap barang, seolah sedang menilai, membandingkan, dan mungkin tidak menemukan apapun untuk dicela. Dia duduk. Aku berdiri di hadapannya, tidak membuatkan minum, tidak basa-basi. Hanya menunggu dia bicara lebih dulu. Kamu bisa hidup juga, ya? Iya, Bu. Bisa beli rumah sendiri. Iya, Bu. Tanpa bantuan anak saya. Iya, Bu. Jawabanku singkat tapi cukup. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, saya dengar kamu sudah mengajukan gugatan. Iya, Bu. Kamu benar-benar sudah bulat tekad. Iya, Bu. Dia menatapku, kali ini matanya tidak lagi angkuh, melainkan menyelidik. Kamu tidak takut. Saya sudah cukup merasa takut selama ini. Jawaban itu membuatnya tertegun sejenak. Aku bisa melihat dengan jelas dia tidak terbiasa aku berbicara seperti ini. Kamu pikir hidup di luar itu mudah? Saya tidak butuh yang mudah. Lalu apa yang kamu butuhkan? Kebebasan. 2 kata itu kuucapkan dengan sangat ringan tapi tanpa ragu. Dia tertawa. Tapi tawa kali ini tidak mengejek, hanya tawa lelah. Kebebasan? Apa itu sepadan untuk menukar segalanya? Aku menatapnya. Saya tidak menukar apa-apa, Bu. Lalu apa? Saya mengambilnya kembali. Suasana hening. Dia tidak langsung bicara, mungkin sedang berpikir, mungkin bingung harus merespons bagaimana. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara lebih rendah, kamu tahu, saya tidak menyangka kamu bisa sampai sejauh ini. Saya juga tidak menyangka. Dulu kamu berbeda.
Iya, Bu. Lebih penurut, saya masih sama. Hanya saja dulu ibu tidak melihatnya. Kalimat itu membuatnya terdiam. Keheningan yang panjang. Bukan karena dia tidak punya kata-kata, tapi karena dia tidak terbiasa dibantah seperti itu. Lalu dia berdiri, berjalan beberapa langkah di dalam rumah, memandang sekeliling, lalu kembali menatapku. Kamu benar-benar tidak mau kembali? Tidak. Meskipun Budi sudah bilang akan berubah, saya tidak membutuhkannya. Kamu tidak punya perasaan lagi? Aku berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin dulu pernah, sekarang tidak lagi. Dia menatapku sangat lama, seolah mencari tanda-tanda keraguan, tapi aku tidak memberikannya, karena aku memang tidak ragu. Kamu benar-benar sudah berubah. Iya, Bu, tapi jangan kira kamu menang. Aku tidak bereaksi. Hidup ini masih panjang. Saya tahu. Nanti kamu akan mengerti. Saya sedang mengerti. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya berjalan ke pintu. Aku tidak menahannya, tidak mengantarnya, hanya berdiri di sana melihatnya pergi. Saat pintu tertutup, aku tidak bernapas lega, tidak merasa ringan. Hanya merasa satu langkah lagi telah selesai. Malam itu aku duduk sendirian. Tidak bekerja, tidak membuka ponsel, hanya duduk menatap ruang kosong. Aku teringat semua hari-hari awal, kata-kata, kebisuan, saat-saat di mana aku bertanya pada diri sendiri apakah aku salah, dan kemudian aku sadar, aku tidak salah. Aku hanya berada di tempat yang salah. Dan sekarang, aku sudah pergi. Hanya itu, tapi cukup untuk mengubah seluruh hidupku. Setelah ibu mertua pergi dari rumahku hari itu, aku tidak lagi menerima panggilan telepon darinya. Bukan karena segalanya sudah beres, tapi karena aku tahu ada orang-orang yang ketika tidak lagi bisa memegang kendali, mereka akan memilih untuk mundur dalam diam. Bukan karena menerima, tapi karena tidak ada cara lain. Dan keheningan itu adalah tanda paling jelas bahwa segalanya telah berubah total. Beberapa hari berikutnya, aku fokus sepenuhnya pada pekerjaanku. Tidak lagi terganggu oleh cerita lama, tidak lagi harus waspada pada setiap tindakan dan perkataan. Dan ketika pikiran terbebaskan, aku baru sadar betapa lama aku telah menekan diriku sendiri. Hanya dalam waktu singkat, semuanya berkembang lebih cepat dari yang kuduga. Pesanan meningkat, pelanggan kembali lebih banyak, bahkan ada yang merekomendasikan teman-temannya. Aku tidak lagi bekerja sendirian. Aku merekrut seorang asisten. Awalnya hanya untuk membantu mengemas, tapi lama-kelamaan pekerjaan meluas. Aku harus menata ulang ruang, membeli rak tambahan, peralatan baru, dan rumah kecilku perlahan berubah dari sekadar tempat tinggal menjadi ruang kerja yang sesungguhnya. Ada pagi-pagi di mana aku berdiri di tengah rumah, melihat tumpukan kotak pesanan yang rapi, aroma wangi yang lembut menyebar, dan cahaya matahari masuk dari jendela. Aku berpikir, jika hari itu aku tidak melangkah keluar, mungkin aku tidak akan pernah tahu aku bisa melakukan semua ini. Tapi hidup tidak hanya berisi hal-hal indah. Apa yang terjadi di belakangku, aku tidak menyaksikannya langsung, tapi aku tetap mendengarnya. Dari kenalan, dari cerita tak sengaja, dan dari Budi sendiri. Suatu sore saat aku sedang bekerja, ponselku berdering. Nama yang tertera, Budi. Aku menatapnya sejenak lalu mengangkat. Ada perlu apa, Mas? Suaranya kali ini tidak lagi panik atau ragu, melainkan lelah. Mas mau memberitahumu sesuatu. Aku dengar, rumah disita. Aku terdiam. Meskipun sudah menduga, saat mendengar langsung darinya, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kasihan, bukan senang, hanya sebuah konsekuensi. Kapan? Minggu lalu. Aku paham. Mas sudah mencoba mencari jalan keluar? Sudah, tapi tidak cukup. Aku tahu. Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Ibu sudah pindah. Kemana? Ke rumah kontrakan. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Bukan karena tidak peduli, tapi karena aku tahu segalanya sudah sampai pada titik di mana tidak ada yang bisa kembali. Sari, dia memanggil namaku. Aku dengar. Kamu pernah merasa menyesal? Pertanyaan itu tidak langsung kujawab. Aku meletakkan tanganku di meja, memandang keluar jendela. Cahaya sore yang lembut masuk. Lalu aku berkata, tidak. Satu kata, tapi itu adalah jawaban yang sudah kutahu sejak lama. Mas mengerti. Suaranya mengecil. Mas juga tidak menyalahkanmu. Aku tahu. Hanya saja, andai saja dulu Mas bertindak berbeda, tapi Mas tidak melakukannya. Aku mengatakannya dengan lembut, tanpa menyalahkan, tanpa menyindir, hanya sebuah fakta. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Kami terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berkata, Mas akan tanda tangan. Aku tahu. Semoga kamu hidup dengan baik. Pasti. Aku menutup telepon. Tidak ada luapan emosi. Tidak ada air mata. Hanya sebuah akhir cerita yang perlahan-lahan selesai. Beberapa hari berikutnya, semua proses berjalan cepat. Tidak ada sengketa,
tidak ada perpanjangan. Mungkin karena kami berdua sudah paham, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dan ketika surat cerai ditandatangani, aku memegangnya di tangan, menatap baris tulisan namaku. Kali ini, aku tidak menangis. Bukan karena aku tidak pernah sakit hati, tapi karena aku sudah melewati fase itu. Sekarang yang tersisa hanya satu, melanjutkan hidup. Suatu pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena pekerjaan, tapi karena aku ingin. Aku membuka pintu, udara sejuk, cahaya lembut. Aku berdiri di sana, menarik napas dalam-dalam, lalu masuk. Menyalakan sebatang lilin, aromanya menyebar, hangat dan lembut, seperti perasaanku saat ini. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kepahitan, hanya kedamaian. Aku duduk menatap nyala api kecil itu, dan teringat kata-kata lama. Benalu, aku tersenyum. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku telah melampauinya. Dan mungkin hal yang paling membuatku sadar bukanlah karena aku telah pergi, tapi karena aku tidak lagi percaya pada kata-kata itu. Aku bukan orang yang menumpang hidup pada siapapun. Aku adalah orang yang berdiri di atas kakiku sendiri. Setahun berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Waktu yang tidak cukup lama untuk menghapus semua kenangan, tapi cukup untuk membuatku melihat kembali segalanya dari sudut pandang yang berbeda. Tidak lagi terbawa emosi saat itu, tidak lagi merasa sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang telah melewati jalan yang sangat sulit dan tetap berdiri tegar. Hidupku sekarang bukan sempurna. Masih ada hari-hari yang melelahkan, masih ada saat-saat penuh tekanan. Tapi semua itu datang dari pekerjaan, dari pilihanku sendiri, bukan dari paksaan untuk menahan perlakuan orang lain. Dan perbedaan itu, bagiku, adalah segalanya. Usaha lilinku sudah jauh lebih stabil. Aku tidak lagi bekerja sendirian. Saat ini, aku punya 2 asisten, satu mengurus pengemasan, satu lagi membantu produksi. Setiap kali melihat mereka bekerja di ruang kecil yang hangat ini, aku teringat hari-hari pertamaku, saat aku harus melakukannya sembunyi-sembunyi, takut ketahuan, takut dilarang. Dan kenangan itulah yang membuatku semakin menghargai apa yang kumiliki sekarang. Ada sore-sore di mana aku duduk sendirian, memandang cahaya matahari yang masuk lewat jendela, aroma lilin yang lembut di udara, dan aku sadar, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang besar, melainkan sesederhana bisa menjalani hidup tanpa harus meminta izin dari siapapun. Ibuku sesekali datang berkunjung. Beliau tidak lagi cemas seperti dulu, tidak lagi bertanya kamu baik-baik saja, dengan nada penuh keraguan. Beliau hanya duduk bersamaku, minum teh, melihatku bekerja, dan tersenyum. Pernah sekali ibu berkata, melihatmu sekarang, ibu sudah tenang. Aku tidak langsung menjawab, hanya tersenyum. Karena aku tahu, bukan berarti ibu tidak khawatir lagi, tapi ibu sudah melihatku cukup kuat untuk mengurus diriku sendiri. Tentang Budi, aku tidak pernah bertemu lagi dengannya, setelah hari penandatanganan surat cerai. Bukan karena menghindar, tapi karena tidak perlu. Apa yang perlu dibicarakan sudah kami bicarakan, apa yang perlu diakhiri sudah berakhir. Sesekali aku mendengar dari kenalan, dia masih tinggal bersama ibunya. Mereka pindah ke sebuah kamar kontrakan kecil di pinggir kota. Hidup tidak mudah, uang selalu kurang, tekanan selalu ada. Tapi aku tidak merasakan apa-apa lagi saat mendengarnya. Bukan karena aku tidak punya perasaan, tapi karena aku sudah menempatkan segalanya pada tempatnya. Itu bukan lagi kehidupanku. Dan ibu mertua, orang yang pernah memanggilku Benalu, yang pernah berdiri di tengah ruang keluarga mengucapkan kata-kata yang membuatku tak bisa mengangkat kepala. Kini dia tinggal di ruang yang jauh lebih kecil. Tidak ada lagi pertemuan arisan, tidak ada lagi pujian dari tetangga, tidak ada lagi yang mendengarkan ceritanya tentang menantu yang tidak berguna. Orang-orang yang dulu mempercayainya kini sudah tahu kebenarannya. Apa yang dulu dia sembunyikan, kini telah terungkap. Aku tidak perlu melakukan apa-apa, tidak perlu mengatakan apa-apa. Cukup dengan hidup baik-baik saja, itu sudah menjadi jawabannya. Pernah sekali, aku tidak sengaja melewati pasar di dekat tempat tinggalnya. Aku tidak tahu dia di sana sampai aku melihatnya. Dia berdiri di sebuah kios kecil, sedang menawar harga dengan penjual. Aku berdiri dari kejauhan. Tidak mendekat, tidak memanggil. Hanya melihatnya. Dia lebih kurus. Rambutnya tidak lagi tertata rapi seperti dulu. Matanya tidak lagi tajam. Hanyalah seorang wanita tua yang sedang berusaha bertahan hidup. Aku tidak merasa puas, juga tidak merasa kasihan, hanya biasa saja. Perasaan yang sangat aneh, seperti saat kau menonton ulang film lama yang pernah membuatmu menangis dan sakit hati, tapi sekarang kau hanya melihatnya dan mengerti. Aku berbalik pergi, tidak membiarkannya melihatku. Bukan karena aku takut, tapi karena tidak perlu. Masa lalu sudah ada di belakang, aku tidak perlu membawanya. Malam itu, aku pulang, menutup pintu,
menyalakan sebatang lilin, dan duduk menatap nyala api kecil. Aku teringat kata-kata yang dulu dia gunakan untuk memanggilku. Benalu. Dulu, aku pernah percaya, pernah berpikir aku memang seperti itu, pernah merasa malu, pernah menarik diri. Tapi sekarang, saat aku melihat kembali, aku paham, kata-kata itu tidak berbicara tentangku, tapi berbicara tentang cara dia melihat dunia, dan tentang dirinya sendiri. Aku tidak perlu membuktikan siapa diriku. Aku hanya perlu hidup, dan hidup dengan baik. Mungkin bagi orang lain, ceritaku hanyalah cerita biasa. Sebuah perceraian, seorang wanita yang pindah rumah. Tapi bagiku, ini adalah perjalanan dari tidak berani bersuara menjadi berani melangkah pergi, dari percaya pada kata-kata orang lain menjadi percaya pada diri sendiri. Dan jika ada seseorang di luar sana yang sedang mendengarkan cerita ini, yang berada dalam situasi yang sama sepertiku dulu, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Kau tidak harus kuat sejak awal. Kau tidak perlu tahu segalanya. Kau hanya perlu memulai. Mulai dari sebuah pikiran, mulai dari sebuah tindakan kecil. Dan selangkah demi selangkah, kau akan keluar. Tidak mudah, tapi mungkin. Karena aku bisa melakukannya, dan kau juga pasti bisa. Kisah Sari adalah sebuah cerminan dari perjalanan emansipasi personal. Hal yang paling menonjol bukanlah keberhasilannya keluar dari lingkungan toksik atau membalas dendam, melainkan caranya merebut kembali kedaulatan atas hidupnya sendiri. Sebuah konsep yang terdengar sederhana, namun luar biasa sulit ketika berada dalam lingkungan yang setiap hari mengikis harga diri. Ada sebuah kenyataan yang seringkali tidak diakui, tidak semua orang cukup kuat untuk langsung pergi. Sari pun demikian, dia bertahan, diam, dan meragukan dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Namun, justru masa-masa itulah yang menjadi fondasi baginya untuk memahami di mana posisinya, apa yang ia butuhkan, dan apa yang harus ia lakukan. Jadi, jika Anda berada dalam situasi serupa, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri karena lemah. Terkadang, bertahan bukanlah kekalahan, melainkan fase akumulasi energi untuk melepaskan diri pada saat yang tepat. Untuk karakter Budi, ia adalah contoh nyata bagaimana tidak melakukan apa-apa justru merupakan sebuah kesalahan besar. Dalam hubungan seperti ini, kebisuan dan penghindaran tanggung jawab terkadang lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Jika Anda berada di posisi seperti Budi, pahamilah bahwa tidak memilih pun adalah sebuah pilihan dan seringkali itu adalah pilihan yang terburuk. Adapun Ibu Hartini, kisahnya bukan hanya pelajaran tentang bagaimana memperlakukan orang lain, tetapi juga peringatan tentang bahaya hidup dalam kepura-puraan. Anda mungkin bisa mengendalikan narasi untuk sementara waktu, tetapi kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Saat Anda memperlakukan orang lain dengan buruk, Anda tidak hanya menyakiti mereka, tetapi juga secara perlahan menghancurkan hidup Anda sendiri. Dan terakhir, untuk Sari, jika ada satu hal yang bisa dikatakan, itu adalah, kau tidak hanya berani karena telah pergi, tetapi juga berani karena tidak membiarkan dirimu menjadi pahit setelah semua yang terjadi. Kau memilih untuk hidup lebih baik daripada membalas dendam, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jika Anda yang membaca cerita ini merasa memiliki kesamaan, ingatlah bahwa tidak ada yang berhak mendefinisikan siapa Anda selain diri Anda sendiri. Jangan biarkan kata-kata orang lain menjadi kenyataan dalam hidup Anda,